Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait laporan kelompok kami saat terjun di MTS Sunan Ampel. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Rara. Monggo. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan pelatihan. Nah, untuk pelatihannya sendiri ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2025 yang bertempat di MTS Sunan Ampel, Surabaya. Nah, penyelenggaranya ada anggota kelompok kami 3 orang, yaitu ada saya, Aura Sekarwangi, lalu ada Zainuddin Fanani dan juga Hasanah Islina. Untuk saya sendiri menjelaskan tentang materi self-worth. Jadi latar belakangnya yaitu banyak individu mengalami rasa tidak berharga dan kehilangan makna hidup. Tekanan sosial, media, dan tuntutan prestasi membuat seseorang merasa tidak cukup baik. Lalu yang ketiga, diperlukan pendekatan spiritual untuk menyembuhkan luka batin dan menumbuhkan kembali keberhargaan diri. Zikir dan terapi Islami menjadi cara yang efektif untuk menenangkan hati dan memperkuat hubungan dengan Allah. Lalu next ada kenapa sih pelatihan ini diperlukan? Jadi yang pertama, meningkatnya kasus stres, cemas, dan rendah diri pada siswa maupun masyarakat. Lalu yang kedua, kurangnya wadah untuk menggabungkan pendekatan psikologis dan spiritual. Dan yang ketiga, diperlukan pelatihan yang menumbuhkan kesadaran akan nilai diri dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, manfaat pelatihan dari yang kita lakukan yaitu yang pertama ada secara psikologis, di mana membantu para peserta untuk memahami dan mengelola perasaan yang tidak berharga yang berada dalam dirinya. Lalu secara sosial menciptakan dukungan antara peserta dan lingkungan yang lebih positif. Lalu selanjutnya secara spiritual yaitu memperkuat koneksi batin melalui zikir dan tadabbur. Lalu secara praktis yaitu memberikan keterampilan sederhana untuk menjaga ketenangan diri masing-masing. Bentuk pelatihan yang kita lakukan yaitu di mana kegiatan ini memadukan antara zikir dan tadabbur Al-Quran, lalu refleksi dan terapi Islami. Yang ketiga latihan mindfulness berbasis zikrullah. Lalu yang keempat ada sharing session dan penguatan diri pada masing-masing siswa. Lalu ada metode pelatihan, di mana kita memberikan materi tentang self-worth dalam perspektif Islam dan zikir sebagai terapi kognitif. Lalu ada praktek terapi zikirnya. Lalu ada diskusi dan sharing pengalaman antara panitia dan para peserta. Lalu ada evaluasi perasaan sebelum dan sesudah kegiatan berlangsungnya. Lalu dari pelatihan yang kita lakukan, kita mengharapkan hasil di mana peserta mampu mengenali nilai dan potensi dalam dirinya. Lalu peserta juga bisa merasakan lebih tenang, ikhlas dan lebih percaya diri. Peserta dapat menerapkan zikir dan terapi Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu terciptanya komunitas spiritual yang saling mendukung dan menebarkan cahaya positif. Baik, selanjutnya sesi-sesi. Di sini di dalam pelatihan ini ada 3 sesi, teman-teman. Yang pertama itu sesi penjelasan materi terkait self-worth, yang dimana tidak secara umum ya, menjelaskan secara Islami, yang dimana manusia itu berharga tidak hanya sekedar melalui materi dan kemampuan mereka, tetapi berhadap mereka secara utuh dalam dunia ini, secara sosial di dunia ini dalam perspektif Islam, seperti itu. Yang sesi kedua selanjutnya sesi kedua itu memberikan pemahaman tentang zikir sebagai terapi kognitif, yang dimana zikir ini tidak hanya dimanfaatkan tidak hanya sebagai ibadah saja, tetapi bisa merubah perspektif yang salah terhadap pikiran kita terhadap suatu keadaan yang kita alami, sehingga tidak mudah terbawa suasana, tidak mudah terkendali oleh keadaan yang sedang terjadi, seperti itu. Dan yang sesi berikutnya adalah praktik terapi. Di sini yang pertama itu memberikan pengetahuan dasar terkait metode terapinya kepada para peserta terlebih dahulu agar mereka memahami, baik bisa dilakukan secara mandiri ataupun secara berkelompok. Dan kemudian dilakukanlah sesi terapi secara bersama dan dibantu oleh saya sendiri, pemandunya, dan di lapangan. Kemudian
Setelah itu ada sesi testimoni, bagaimana perasaan para peserta saat sebelum melakukan terapi dan setelah melakukan terapi. Kemudian ada sesi refleksi dan diskusi, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ataupun lain sebagainya sebagai tempat curhat ataupun ya semau para pesertanya lah gitu. Ada sesi free seperti itu. Dan berikut adalah dokumentasi dari kelompok kami, kelompok pertama. Kepada para peserta ada sempat tanya jawab dan juga sesi games bersama kepada mereka. Sangat asik lah pokoknya. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.